Baiklah, saat ini kami dari kelompok 4 mata pelajaran akuntansi sektor publik. Di saat ini kami akan menjelaskan tentang materi analisa investasi publik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada kalanya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fernentio Castilong, yang kedua ada Yunlika Tampungangoy, saya sendiri, yang ketiga Angelica Repi, yang keempat Rahmat Yaya, dan yang kelima ada Seftinko Tiogas. Pembahasan yang pertama tentang program investasi publik. Keputusan investasi publik ini diperlukan untuk melakukan pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup yang pertama, inventarisasi investasi, yang kedua, inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang ada saat ini apakah baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini maupun masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. Pembahasan yang berikutnya yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik ini berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama, investasi pengganti, yang kedua investasi penambah kapasitas, yang ketiga investasi baru. 3. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. 1. Aspek teknis, 2. Aspek sosial dan budaya, 3. Aspek ekonomi dan finansial, 4. Aspek distribusi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. 1. Tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal dan pembiayaan utang. 2. Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. 3. Resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang resiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan investasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan resiko investasi. 4. Capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik, juga harus memperhatikan tingkat utang pemerintah, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan, dan social time preference rate. Kita masuk pada materi yang kelima, teknik dasar penentuan investasi. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Net present value.
Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam hal ini, I sama dengan tingkat diskonto, N sama dengan 1,50 tahun umur proyek, CF sama dengan cash flow. Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan NPV sama dengan cash flow dikali present value faktor dikurangi investasi, sama dengan CF dikali PVF dikurangi I. CF dikali PVF disebut juga gross present value. Net present benefit. Net present benefit, manfaat bersih sekarang, merupakan nilai bersih suatu proyek CT dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diter pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam hal ini, NPB sama dengan nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun KN. I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan 1,50 tahun umur proyek, M sama dengan manfaat, C sama dengan biaya. Catatan, proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki nilai NPB tertinggi. Analisis payback period. Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengambilan investasi dan dirumuskan sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi awal dibahagi keuntungan tahunan. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana, sehingga banyak digunakan. Namun demikian, payback period mengandung kelemahan, yaitu pertama, metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh setelah payback period tercapai. Dan yang kedua, metode payback period mengabaikan nilai waktu uang. Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually eksklusif. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Metode cost benefit analysis atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Analisis benefit cost ratio dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan M0 tambah M1 per 1 tambah I tambah M2 per 1 tambah I pangkat 2 tambah M3 per 1 tambah I pangkat 3 tambah seterusnya tambah Mn per 1 tambah I pangkat N. Sedangkan C sama dengan C0 tambah C1 per 1 tambah T tambah C2 per 1 tambah T pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah T pangkat 3 tambah seterusnya tambah Cn per 1 tambah T pangkat N. Benefit atau cost ratio juga dirumuskan sebagai berikut. Gross present value sama dengan benefit per cost ratio per investasi. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai.